Lebih dari yang ku harapkan, hanya Kau Tuhan. Lebih dari yang ku miliki, hanya Engkau. Tiada yang dapat dibanggakan, tiada yang dapat menjanjikan. Semua dudukan kekayaan, semua akan berlalu. Lebih dari yang ku harapkan, hanya Kau Tuhan. Lebih dari yang ku miliki, semuanya Engkau. Tiada yang dapat dibanggakan, tiada yang dapat menjanjikan. Kedudukan, kekayaan, semua akan berlalu. Hanya Engkau, Yesus, yang ku miliki. Hanya Engkau, Yesus, yang dapat ku banggakan. Hidupku hanya bagimu, semuanya hanya milikmu. Ajaibmu tetap nyata di hidupku. Kita nyanyi bersama-sama, haleluya. Lebih dari yang ku harapkan, hanya Kau Tuhan. Lebih dari yang ku miliki, semuanya Engkau. Tiada yang dapat dibanggakan, tiada yang dapat menjanjikan. Kedudukan, kekayaan, semua akan berlalu. Lebih dari yang kuharapkan, haleluya. Lebih dari yang kuharapkan, hanya Kau Tuhan. Lebih dari yang ku miliki, semuanya Engkau. Tiada yang dapat dibanggakan, tiada yang dapat menjanjikan. Kedudukan, kekayaan, semuanya berlalu. Katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang ku miliki, yang ku miliki. Hanya Engkau Yesus yang dapat ku banggakan. Hidupku hanya bagimu, semuanya hanya milikmu. Ajaibmu tetap nyata di hidupku. Katakan hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus
dapat ku banggakan. Hidupku hanya bagimu, semuanya hanya milikmu. Ajaibmu tetap nyata di hidupku. Ajaibmu Tuhan, ajaibmu tetap nyata di hidupku. Ajaibmu tetap nyata di hidupku. Bersyukur Tuhan, segala berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami, semuanya karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan, menyembah Allah yang hidup. Haleluya.
sediakan, bahkannya tidak pernah kami pikirkan. Tuhan selalu sediakan tempat pada waktunya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan, sebab tidak kekurangan sesuatu yang baik. Tuhan sanggup pelihara saya dan saudara. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah yang berlindung padanya. Berputuslah akan Tuhan.
pujian ini kembali dengan sukacita. Kita mau bersorak-sorai dan bertepuk tangan hanya bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Aku mau turut Tuhan. Aku mau turut Tuhan. Ini perhentianku. Tidak lain dalam selamatku percaya darahmu. Ku mau turut Tuhan. Kepadamu ku dapatkan dunia demikian selamatku dalam Tuhanku senang. Amin. Ku turut dalam siksa oleh kuasa dosa telah. Ku tahu nanti satu kali aku dapat upahnya. Amin. Ku mau turut Tuhan, padamu ku dapatkan dunia demikian selamatku dalam Tuhanku senang. Ku mau turut Tuhan, padamu ku dapatkan. Haleluya. Dunia demikian selamatku dalam Tuhanku senang. Dunia demikian selamat dalam siapa? Dalam Tuhanku senang. Sekali lagi. Dunia demikian selamat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hanya dalam Yesus saja ada kedamaian dan ketenangan. Puji nama Tuhan. Ketika kita hidup dalam kendali Tuhan, maka firman Tuhan berjanji dalam hidup kita. Allah akan menyertai dalam segala kesesakan kita. Allah sendiri yang akan membentengi, yang akan meluputkan hidup orang-orang yang terus mencari-cari Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berdoa Yesus, haus jiwaku menanti.
Engkau sumber pengharapanku Tuhan. Engkau jaminan
Biarlah Engkau menjadi harta yang terindah dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya semua akan berlalu Tuhan. Tapi kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami tidak akan pernah berlalu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami boleh rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Untuk kami boleh terima berkat firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu boleh senantiasa menguatkan kami. Firman yang meneguhkan kami. Firman yang senantiasa boleh menyegarkan jiwa kami. Terima kasih ya Bapak Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biarlah senantiasa Tuhan Roh Kudus-Mu menguasai setiap kehidupan hati pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti setiap kehendak-Mu lewat firman yang akan disampaikan hamba-Mu. Terima kasih Bapak Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan saat ini kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita dapat mendengar firman Tuhan. Kiranya saat-saat yang indah seperti ini kita pakai dan kita gunakan terus untuk dapat bersekutu dan hidup dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kita semua dapat terhubung meskipun lewat ibadah online. Tapi semuanya saya percaya dalam kondisi baik, sehat dan diberkati Tuhan. Minggu ini kita akan belajar kembali firman Tuhan untuk menguatkan dan menuntun perjalanan hidup kita semakin kuat dan semakin bertumbuh kepada pengenalan kita akan Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada saat ini adalah kekuatan dunia dan kekuatan Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-33, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. Mazmur 33, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ayat 21, iya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini kita belajar bagaimana kita mengenal kekuatan Tuhan itu yang menopang dan memberkati kita. Kita belajar bagaimana kekuatan dunia dikatakan sia-sia dan tidak memberikan pengharapan dalam hidup kita. Untuk itu kita akan belajar di bagian yang pertama. Apa saja bentuk kekuatan dunia? Yang pertama, bentuk kekuatan dunia adalah kedudukan raja tidak dapat menyelamatkan. Ayat yang ke-16a, demikian firman Tuhan. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kekuasa. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Kondisi di mana kekuatan, kedudukan, gelar, pangkat, segala sesuatu yang berhubungan yang identik dengan raja itu pun tidak dapat menyelamatkan. Raja dapat memberikan pengaruh kepada orang-orang bawahannya,
Tapi Alkitab katakan seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Dari bagian ini kita dapat melihat bahwa raja pun punya keterbatasan. Raja pun terbatas untuk menyelamatkan dirinya ataupun menyelamatkan orang lain. Raja pun punya keterbatasan untuk menolong orang lain. Dan saat ini kita belajar kekuatan dunia, yaitu kedudukan raja, tidak dapat menyelamatkan. Yang kedua, bagaimana kekuatan pahlawan tidak memberi kemenangan. Ayatnya di dalam ayat yang ke-16b. Kekuatan pahlawan tidak memberi kemenangan. Saya akan bacakan ayat yang ke-16b. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Seorang pahlawan yang identik dengan kekuatan. Pahlawan yang identik dengan fasilitas perang yang memadai. Pahlawan yang identik dengan segala sesuatu yang terpenuhi. Mungkin kondisi makan minum yang terpenuhi. Waktu-waktu untuk mereka tidur, pola hidup sehat selalu diatur dengan baik. Tetapi Alkitab katakan pahlawan sekalipun tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Bapak Ibu Saudara, ketika manusia mengandalkan kekuatan dari raja, ketika manusia mengandalkan kekuatan dari pahlawan, Alkitab katakan kita tidak tertolong. Kita tidak akan menang. Bahkan Alkitab katakan orang-orang yang mengandalkan manusia mereka terkutuk. Orang-orang yang mengandalkan manusia pasti dikecewakan. Karena manusia tidak memberikan damai sejahtera dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita belajar kekuatan raja tidak menyelamatkan. Kedudukan raja tidak menyelamatkan. Dan yang kedua, kekuatan pahlawan. Pahlawan yang gagah berani. Pahlawan yang luar biasa tangkasnya pun tidak dapat memberi kemenangan. Di bagian yang ketiga kita mau belajar ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Bapak Ibu Saudara, kuda termasuk golongan hewan yang lincah, hewan yang cepat, tangkas untuk berlari. Tapi Alkitab katakan apa di ayat yang ke-17a? Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Dari ayat ini kita belajar bahwa kekuatan, ketangkasan dari kuda ataupun kekuatan harta benda kita pun tidak dapat menolong. Di hari-hari ini kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di hari-hari ini kita tidak dapat mengandalkan harta, uang, kekayaan kita tidak dapat. Ada seorang muda yang bertanya kepada Yesus di dalam Matius 19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. Bagaimana ia mempunyai hidup yang kekal. Bagaimana ia dapat meraih kehidupan yang berkualitas. Bagaimana ia dapat meraih hidup yang kekal. Yesus katakan, jual hartamu dan ikutlah aku. Maka pemuda ini sedih. Pemuda ini tidak dapat mengikuti apa yang Tuhan katakan. Berarti hari-hari ini kita perlu memandang kepada Tuhan. Kalaupun ada di antara kita yang hati kita melekat kepada uang. Yang hari-hari ini hati kita melekat kepada kekuatan dunia. Tuhan katakan semuanya adalah harapan sia-sia. Semuanya tidak memberikan kemenangan. Ketangkasan sekalipun, keperkasaan sekalipun, pengaruh yang hebat dari seorang raja tidak dapat menyelamatkan. Di
disinilah mata rohani kita terbuka. Di mana segala sesuatu yang dunia tawarkan, segala sesuatu yang dunia lihat, yang dunia tampilkan kepada kita, tidak menyelamatkan dan menolong kita. Tapi ada janji firman Tuhan yang menguatkan kita pada saat ini. Ketika pengharapanmu, ketika andalan hidupmu, ketika kekuatanmu bersumber dan tertuju kepada Tuhan, Alkitab katakan engkau akan mendapat kelegaan, engkau akan bersukaria, engkau akan berharap terus kepada Tuhan. Mari kita akan masuk pada bagian yang kedua, adalah kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan Tuhan memberikan kita berkat dan kesukaan besar. Bahkan dari seluruh isi Alkitab, kita mempelajari, kita menemukan banyak berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Berarti Tuhan itu sediakan yang terbaik, bukan yang baik saja. Tapi Tuhan sediakan yang terbaik, yang spesial, yang indah untuk anak-anaknya. Dan minggu ini kita belajar, taruh kekuatanmu kepada Tuhan. Taruh harapanmu kepada Tuhan. Bukan kepada raja, bukan kepada pahlawan, bukan kepada ketangkasan kuda. Mari kita lihat bagian yang pertama. Apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita yang menaruh pengharapan, yang menaruh kekuatan kepada Tuhan. Yaitu Tuhan melepaskan manusia dari maut. Ayatnya kita akan masuk di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19a. Puji Tuhan. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19a. Bagian yang pertama kita belajar tentang Tuhan melepaskan manusia dari maut. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut. Alkitab katakan orang-orang yang matanya tertuju kepada Tuhan, ayat yang ke-18. Orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Gak bermain-main lagi dalam dosa. Tidak lagi dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dunia. Tidak lagi hidup di dalam kedagingan hawa nafsu. Tetapi tunduk takut akan Tuhan. Alkitab katakan mereka akan berharap kepada kasih setia Tuhan. Dan ayat 19a dikatakan untuk melepaskan jiwa mereka. Dengan kata lain Tuhan memberikan keluputan daripada maut. Ada suatu kepastian. Ada suatu pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Alkitab katakan Tuhan meluputkan mereka. Bapak Ibu Saudara, Dia memberikan kepastian kepada kita bahwa Yesus Tuhan kita, Dia meluputkan kita dari maut. Dan posisi kita saat ini adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang dijagai, dicengkram dalam kemuliaan dan kekuatan Tuhan. Kita lanjutkan lagi dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang ke-14. Mazmur 56 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ayat ini menjelaskan bahwa kaki kita dijaga, sehingga kaki kita tidak tersandung. Dan Dia meluputkan kita dari maut. Dia menjaga kita, Dia menolong kita, Dia melawat kita untuk berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Dalam kondisi yang seperti ini, ada satu jaminan yang pasti yang pada saat ini, yang saat ini kita perhatikan bahwa Tuhan melepaskan kita dari maut. Berarti Dia memberikan pertolongan kepada kita.
Dia menjaga kita semua agar kaki kita tidak tersandung. Kita semakin kuat. Yang kedua, bentuk kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah Tuhan pemelihara hidup manusia. Dia memelihara kita, dia menyertai kita. Mari kita buka kembali dalam Mazmur 33 ayat yang ke-19b. Demikian firman Tuhan. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ayat ini menjelaskan kepada kita ada pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah masa kelaparan, di tengah-tengah masa kesusahan. Orang lain merana, kelaparan dan tidak dapat makan. Tapi Alkitab jelaskan kepada kita, Tuhan memeliharamu, Tuhan mencukupkanmu. Coba kita tambahkan di sini, kita buka dalam Matius pasal yang ke-6. Perhatikan Alkitab kita masing-masing, kita buka dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dikatakan, hal makan, minum, pakai Tuhan cukupkan. Dalam Mazmur 33 ayat yang ke-19b dikatakan, Tuhan memelihara kita. Di masa-masa kelaparan dia cukupkan kita. Entah berkat itu dari mana, entah berkat itu datang dari siapa. Kita tidak perlu pusing, tidak perlu khawatir, tidak perlu mengatur cara Tuhan untuk memberkati dan memelihara kita. Tapi saat ini firman Tuhan memberikan jawaban yang pasti kepada kita. Tuhan katakan, apa yang kamu makan, minum, pakai, aku sediakan. Aku pelihara hidupmu, aku cukupkan engkau. Dan pemeliharaan Tuhan tidak dipengaruhi dengan pasar dunia. Pemeliharaan Tuhan tidak dipengaruhi dengan kondisi saat ini. Kondisi di mana orang-orang menjerit, menangis, merana, ketakutan. Tapi orang-orang yang hidup pada kekuatan Tuhan, Alkitab katakan mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tidak mengenal pasar dunia. Pemeliharaan Tuhan tidak mengenal kondisi dan situasi. Berarti mulai hari ini percayalah kepada Tuhan. Mulailah menaruh kepercayaan bahwa Allah engkau sumber pemelihara hidupku. Allah engkau memberkati aku. Seperti pujian di awal tadi dikatakan, kau berkati hidupku dengan segala kebaikanmu. Kau limpahkan aku dengan segala kebaikan dan kebajikanmu. Bukankah itu suatu anugerah Bapak Ibu Saudara bagi setiap kita? Dan hari-hari ini bukan ketakutan yang kita besarkan dalam hati ini. Tapi yang semakin kita perkaya, yang semakin kita perkuat adalah keyakinan bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Entah dari mana berkat itu, tapi kita tahu bahwa Tuhan berkata, aku memelihara engkau di tengah-tengah masa kelaparan. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir, sebab aku sanggup memelihara hidupmu. Apa bagian yang ketiga yang mau kita pelajari pada saat ini adalah Tuhan penolong hidup manusia. Kita kembali lagi dalam Mazmur 33 ayat yang ke-20, puji Tuhan. Mazmur 33 ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudara, kita dapat membaca ayat ini bersama-sama. Meskipun kita ada di rumah kita masing-masing, kita akan membaca ayat ini sama-sama ya.
Mazmur 33 ayat yang ke-20. Baca ayat ini dan perkuat hati kita. Dan katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup menolong hidupku. Mazmur 33 ayat yang ke-20. 23, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan. Seperti penjaga menantikan fajar pagi. Seperti penjaga menantikan pagi hari. Demikianlah jiwaku. Aku menanti-nantikan Tuhan. Aku menantikan pertolongan Tuhan. Sebab Dia, Tuhan kita, adalah perisai kita. Di bagian awal tadi kita belajar bagaimana kedudukan raja. Bagaimana kekuatan pahlawan. Bagaimana ketangkasan dari seekor kuda tidak dapat memberikan kekuatan. Semua dikatakan sia-sia. Harapan yang sia-sia. Berarti kita tidak dapat menaruh pengharapan kepada dunia. Taruh pengharapan kita kepada pertolongan Tuhan. Dan jangan cari pertolongan dari manusia. Orang-orang yang mencari pertolongan dari manusia, mereka akan dikecewakan. Orang-orang yang mencari pertolongan dari manusia, mereka tidak akan mengalami kelegaan. Tetapi belajarlah, taruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Sebab Dia penolong hidup kita. Selama dunia masih menjadi pertolongan kita akan kecewa Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita hidup dalam pertolongan Tuhan, di situ letak kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan paksakan kehendak kita untuk Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Jangan paksakan kehendak Tuhan untuk Tuhan ikut cara kita. Tapi belajar, Tuhan, aku mau ikuti caramu. Aku mau ikuti proses darimu. Meskipun daging kita sakit. Meskipun kita harus melewati lembah air mata. Meskipun kita harus melewati kesusahan demi kesusahan. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ada banyak di antara kita yang kecewa. Ada banyak di antara kita yang menyalahkan Tuhan. Ingat, apakah engkau menaruh pertolongan itu kepada dunia? Apakah engkau menaruh pertolongan itu kepada Tuhan? Dan sekali lagi pesan firman Tuhan, jangan paksakan Tuhan untuk ikut kehendak kita manusia. Untuk ikut keinginan kita. Tapi coba belajar, taruh kepercayaan kita. Tuhan, engkau penolongku. Apapun yang Tuhan buat selalu yang terbaik. Apapun yang Tuhan sediakan selalu yang terbaik. Sebab Dia penolong yang sejati. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Di bagian yang keempat, Alkitab jelaskan kepada kita bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Sampai Maranatha Tuhan datangnya kali yang kedua. Orang-orang yang menaruh pengharapan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Alkitab katakan, aku menyertai kamu. Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita baca di dalam ayat yang ke-22. Mazmur 33 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Kita butuh kasih setia Tuhan untuk menyertai kita. Seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Bukan penyertaan dari dunia. Bukan pengaruh-pengaruh dari dunia. Bukan orang-orang yang kita banggakan. Yang dapat menyertai kita. Tapi Alkitab katakan biarlah kasih setia Tuhan. Itu yang menyertai setiap perjalanan hidup kita. Sebab apa? Kami berharap kepadamu. Dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan seperti aku menyertai Musa. Aku akan menyertai engkau.
Tuhan memerintahkan Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Dan Tuhan nyatakan penyertaan itu dalam kehidupan Yosua. Tuhan nyatakan penyertaan itu juga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan bukan berarti kita tidak alami lembah. Penyertaan Tuhan bukan berarti kita tanpa masalah. Kondisi kesehatan kita terus dalam kondisi baik. Kondisi perekonomian kita terus, kalau bisa semakin naik, semakin naik, semakin naik. Tidak perlu ada halangan, tidak perlu ada kesusahan, tidak perlu ada kondisi-kondisi seperti saat ini. Tetapi penyertaan Tuhan itu nampak ketika kita dapat melewati ini semua. Bapak Ibu Saudara, justru di tengah-tengah masalah kita, di tengah-tengah air mata kita, di tengah-tengah pergumulan kita, kita melihat Tuhan menyertai kita. Ketika kita dalam kondisi aman, ketika kita dalam kondisi nyaman, kita tidak hidup mengandalkan Tuhan. Seakan-akan aku gak butuh Tuhan. Seakan-akan kita tidak memerlukan penyertaan Tuhan. Tapi justru di tengah-tengah masalah, tengah-tengah air mata, tengah-tengah kesusahan, kita melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Sadari bahwa semua yang kita lakukan, bahwa semua yang terjadi seluruhnya atas penyertaan Tuhan. Bukan atas keinginan daging kita. Dan jangan tunggu masalah datang baru kita menjerit. Tapi dalam kondisi apapun, dalam musim apapun. Ada pujian katakan, engkau ada bersamaku di segala musim hidupku. Sebab bersamamu Bapa ku lewati semua. Dan kita mau nyatakan pada saat ini, Tuhan, aku bergantung sepenuh pada Tuhan. Kalau bergantung sepenuh jangan setengah-setengah. Kalau bergantung sepenuh jangan main-main. Kalau bergantung sepenuh, totalitas, maksimal. Kalau maksimal itu berarti seluruh daya, seluruh kekuatan kita berikan kepada Tuhan. Kepercayaan kita, keyakinan kita, kekuatan kita sepenuhnya bersumber dari Tuhan. Ada orang-orang di sini yang punya sekali banyak fasilitas-fasilitas, tapi mereka tidak menggunakan fasilitas untuk beribadah dan melayani Tuhan. Bukankah semua itu sia-sia? Kita punya obat-obatan yang seluruhnya lengkap. Seluruh multivitamin kita punya. Tapi untuk datang beribadah dan menyembah Tuhan, semuanya menjadi sia-sia dan kita takut bertemu dengan Tuhan. Hari ini ketika saudara mengatakan, Tuhan, aku percaya, Tuhan, aku meyakini bahwa penyertaan-Mu ya dan amin. Belajar untuk berserah, bergantung sepenuh kepada Tuhan. Maka disitulah kita akan melihat Tuhan ada di hidup kita. Ayat terakhir, Amsal pasal yang ketiga, ayat 25 sampai 26. WL Singer maju ke depan, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, andalkan Tuhan, maka kita akan menikmati kekuatan Tuhan. Sampai di mana kita mengandalkan Tuhan? Sampai di hari-hari hidup kita, bahkan sampai selamanya perlu mengandalkan kekuatan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 25 sampai 26, demikian firman Tuhan. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan yang atau kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amsal 3 ayat 25 sampai 26 dikatakan, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Tuhan menjadi sandaran hidup kita dan akan menghindarkan kakimu dari jerat.
Mari bersama kita mau berdoa. Kita mau berseru berharap pada Tuhan. Tuhan sumber pertolongan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Melebihi apapun hanya Engkau Yesus. Sampai selama-lamanya aku mau mengiring Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya padamu, pengharapanku tidak. Sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini dari awal. Sungguh-sungguh berseru.
tawarkan tidak dapat menjamin kau mengalami sentosa dan damai. Dan kita mengatakan bahwa semuanya adalah sia-sia. Harapan sia-sia yang tidak memberikan kesukaan dalam hidup kita. Tapi Tuhan berkata bahwa datanglah kepadaku. Aku memberikan engkau kepastian dan keyakinan bahwa Tuhan meluputkan kita dari maut. Dia menolong hidup kita. Pertolongan yang tidak terbatas. Berkat dan penyertaan Tuhan itu yang menyukakan hati kita. Di hari-hari ini terus andalkan Tuhan. Jangan sampai ada hati-hati yang kotor. Jangan sampai ada hidup yang kotor, yang cemar di hadapan Tuhan. Berkat-berkat ini tidak akan engkau alami. Kenapa masih mengikuti cara-cara dunia? Dan pengaruh-pengaruh dunia masih kuat dalam hidupmu. Tapi mulailah mengerti apa yang Tuhan mau di hidup kita. Mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Disitulah berkat-berkat Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang saat ini kami dengarkan. Terima kasih buat persekutuan yang indah yang saat ini kami alami dan rasakan. Dan kami percaya, kami yakini bahwa di rumah kami masing-masing lawatan Allah sedang bekerja. Sekeliling kami merasakan ada sukacita sorga. Kuasa Allah mengalir di rumah tangga kami masing-masing. Hidup kami diberkati. Nama Allah dipermuliakan. Tuhan, kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Agar setiap dari kami semua berjalan menggunakan kekuatan Allah. Kami tidak condong kepada dunia. Kami tidak ikuti cara-cara dunia. Tapi kami ikuti penyertaan Tuhan itu yang melegakan hati kami. Penyertaan Tuhan itu yang menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh jemaat. Memberkati seluruh pendengar firman-Mu. Dimanapun mereka berada, berkati kami semua. Akhir dari ibadah pada saat ini, turunlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkat keselamatan, berkat kekuatan, berkat kemuliaan, penyertaan, perlindungan, semangat baru tercurah dalam kehidupan kita bersama. Diberkati apa yang tangan-Mu kerjakan. Dibuat berhasil kemanapun engkau pergi dan berada. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di luar kota. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Kasih dan setia Tuhan tidak meninggalkan hidupmu. Diberkati kebun anggurmu. Diberkati ladangmu. Diberkati buah kandunganmu. Terimalah berkat yang sempurna. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Haleluya.